Cornelius, saya pingin tanya sekaligus juga nimba ilmu ya dari antum ya. Antum kan mantan muslim. Katanya sih, saya pingin tahu di surganya Kristen itu kalian berkelamin atau tidak? Coba Anda terangkan kepada saya. Kelak di surganya kalian nanti, kalian punya kelamin atau nggak punya kelamin? Kalau punya, terus buat apa kelamin kalian? Kalau tidak punya kelamin kalian nanti di surga, berarti kalian makhluk cacat dong. Ayo, jelasin dong meme kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Julkipli yang saya hormati, pada kesempatan hari ini terima kasih saya ditanya mengenai di sorga. Di sorga Kristen tidak ada kelamin, karena di sorga Kristen tidak membutuhkan kelamin untuk berbuat keturunan. Di sorga Kristen itu enak, tidak perlu capek-capek dengan alat kelamin. Paham? Nah itu. Jadi ngapain butuh kelamin di sorga? Manusia di dunia diberikan kelamin itu dengan tujuan supaya beranak cucu, mengisi dunia. Jadi di akhirat nanti, di sorga nanti tidak ada alat kelamin bagi orang Kristen, karena tidak membutuhkan untuk persetubuhan. Jelas ya? Tapi yakin Julkipli makin pusing ini dengan jawaban ini. Ya, yang harus punya kelamin itu di dunia, manusia yang namanya makhluk yang harus berkembang biak, tentu diberikan alat untuk berkembang biak. Begitu. Jadi surga Kristen ini tidak membutuhkan hal-hal duniawi, makanya tidak butuh bidadari, tidak butuh bidadara. Jadi di surga itu hanya bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Itu saja. Tidak perlu alat kelamin. Ya, pertanyaan anak SD, alat kelamin. Aduh, diketawain tuh. Baik. Jadi kesimpulannya di surga nanti orang-orang Kristen itu tidak memiliki kelamin. Berarti kita sudah bisa membayangkan seperti apa wujud mereka, ya kan? Nah, alasan saudara mengatakan bahwa kelamin dibutuhkan karena ingin beranak cucu, kan gitu ya, membuat keturunan. Baik, nah sekarang kepala, otak diberikan untuk berpikir ketika di dunia. Nah, saya ingin tahu, kalau di surga kalian masih punya kepala nggak? Silakan. Di surga itu tidak punya kepala, tidak punya badan, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Di surga sudah jadi ruh. Bagaimana punya tangan, bagaimana punya kaki? Yang harus berjalan itu kan wujud manusia. Berarti di dunia ada tangan, ada kaki, karena butuh pangan, butuh makan, butuh pegang. Bagaimana di surga harus ada kaki, tangan? Emang mau lari kemana? Nggak kejangkau dunia surga segitu luasnya. Jadi yang punya kaki, tangan itu manusia ketika di dunia. Setelah di surga tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Artinya apa? Namanya juga roh. Nah ini yang belum mengerti. Punya roh tapi tidak mengerti roh. Ya. Aduh, gelap banget. Julkipli Abbas. Udah jelas ya jawabannya begitu. Di surga itu tidak punya tangan, punya kepala, tidak punya kaki, dan tidak punya tubuh. Ayo. Baik, jadi kesimpulannya di surganya Kristen itu manusia tidak punya kelamin, tidak punya kepala. Nah, kalau tidak punya kepala berarti tidak bisa berpikir.
Karena makhluk yang bernama manusia itu bisa berpikir ketika ada kepala dan di atas kepalanya itu ada akal. Nah, berarti di surga Kristen itu tidak lagi berpikir. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita bisa melihat di dalam Lukas atau di dalam Matius ya 25 ayat 9. Jawab gadis-gadis itu. Ya. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi di penjual minyak yang lain. Matius 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana. Pertanyaan saya kepada Meme Kece. Kalau di surga kalian itu tidak ada lagi kepala, tidak ada lagi jasad, tidak ada lagi badan. Ini gadis-gadis yang bodoh ini, gadis-gadis yang ada di surga ini berkata-kata dengan menggunakan apa? Silahkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Begitu bahagia bersama Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, sekalipun di dunia. Kalau bersama Tuhan Yesus, kita akan bahagia. Lewat Yesus tidak akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Lewat Yesus tidak akan kecemplung neraka dulu. Karena orang yang sudah sekali masuk neraka, maka kekal di neraka selamanya. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oh iya, sorry. Sunda bawaan deh. Sunda bawaan ini deh, Sunda. Pakai bulu. Tapi di sio aja lo, isio ajena si bawa igatang yalon lah. Na poli Sunda, render ni lo lapangange. Na pelek ja. Astagfirullah, mas, matapa season, matapa bawi season itu paling. Silakan dijawab, Meme Kece. Ya, katamu di surganya Kristen itu nggak ada lagi jasad, tidak ada kepala, tidak ada kelamin, tidak ada kaki, tidak ada tangan, ya kan? Nah, lantas bagaimana tentang penggambaran yang digambarkan oleh pengarang kitabmu, yaitu kitab mimpi atau kitab wahyu, di mana dikatakan bahwa di surga semua orang dari segala suku, bangsa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu memuji dengan menggunakan apa? Memuliakan dengan menggunakan apa? Memujikan biasanya dalam hati. Nah, kalian tidak memiliki hati di sana. Itu gimana ceritanya kalian memuji? Lalu kemudian dikatakan jumlah mereka tak terhitung, mereka bernyanyi dan menyembah Allah tanpa kenal lelah. Nah, bagaimana caranya Anda menyanyi? Bagaimana caranya Anda menyembah? Sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah. Bagaimana kalian bersuara sementara kalian tidak punya mulut, tidak punya lidah, tidak punya tenggorokan? Lalu kemudian dikatakan, dan mereka berdiri di hadapan tahta Tuhan. Bagaimana cara kalian berdiri? Kalian tidak punya kaki. Semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Bagaimana caranya kalian berpakaian? Kalian tidak punya jasad. Dan bagaimana kalian bisa memegang daun palem? Kalian tidak punya tangan. Coba kamu jelaskan, ya. Ini hal yang penting supaya bisa diketahui apakah kalian itu benar, ya, atau kalian itu hanya mengimani sesuatu yang tidak pernah kalian tahu titik kebenarannya itu seperti apa. Hanya membungkus diri dengan menggunakan terjemahan kitabnya Bani Israel. Membungkus Tuhan-Tuhan kalian dengan sebutan-sebutan sembahan Bani Israel dan Bani Ismail. Menyebut Tuhan kalian yang adalah Theos dengan menggunakan kata Allah. Ayo kamu jawab, di surga kalian tidak ada jasad. Lalu bagaimana penggambaran yang disaksikan oleh pengarang
Wahyu, yang mana dia katakan dia melihat. Penglihatan yang dia lihat berarti sesuatu yang dia nyatakan dengan penglihatannya dia. Katanya orang-orang Kristen di surga itu semuanya berpakaian baju putih serta memegang daun di tangan mereka. Mereka berdiri di hadapan tahta. Lalu kemudian mereka bernyanyi. Itu mereka menggunakan apa? Ayo, jelaskan Meme Kece. Zulkifli Abbas, bagaimana umat Kristen bisa berbalik kepada umat karangan manusia? Tahu karangan? Hadis itu kan karangan manusia. Tidak mungkin orang yang sudah tahu kebenaran akan mengikuti pengajaran-pengajaran karangan manusia. Jelas? Itu Pak Zulkifli, terima kasih. Ya, saya minta kamu asal bunyi aja sih. Kan kasihan kalau di konten saya cuma 3 menit, Meme Kece KO terkapar. Tapi ya saya minta kamu bunyi, bukan berarti bunyinya malah sembunyi di hadis, tidak. Kalau kamu katakan hadis itu karangan, kan sudah terbukti nih ceritanya. Kamu hanya mengarang, di surgamu tidak ada kelamin, di surgamu tidak ada kepala, di surgamu tidak ada lidah, tenggorokan, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tapi faktanya, justru di kitabmu menjelaskan bahwa di surgamu kelak ada kawin mawin. Di sana ada makan dan minum. Di sana ada jualan minyak. Ya, di sana ada bercakap-cakap antara gadis cerdas dengan gadis bodoh. Mereka di sana berpakaian putih semua. Mereka memegang palem di tangan mereka. Mereka berdiri di hadapan tahta. Jadi yang pengarang itu siapa? Yang ngarang-ngarang itu siapa? Jadi di sinilah Meme Kece ya. Saya hanya minta Anda itu menggunakan akal sehat dan agar kamu meninggalkan agama yang membuat akal sehatmu tidak berfungsi, kan gitu. Kita tidak perlu membahas hadits karena saya yakin kamu tidak ada ilmu untuk itu. Tadi di Japri saya sudah kirim video. Saya bilang samamu kan, Bang, ini loh kembaran kau. Itu supaya apa? Supaya kamu sadar, Meme Kece. Umat Islam itu tidak akan mudah kamu tipu. Dan bagi kami sebenarnya adalah satu kebodohan untuk berdiskusi dan berdebat dengan orang Kristen. Itu adalah satu kebodohan sebenarnya. Kenapa? Karena hal yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang tidak irrasional, ya. Tidak rasional maksud saya. Tuh manusia kok dibahas seakan-akan dibahas dan didudukkan menjadi Tuhan. Ya, itu tidak pantas sebenarnya. Kenapa kami ikut debat dengan Kristen? Karena Kristen itu menyamar menjadi Islam. Itu yang menyebabkan kami berdebat dengan kalian. Coba kalian menjadi Kristen yang sebenarnya. Seperti Anda menggunakan bahasa-bahasa Anda sendiri, tidak menggunakan kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata Alkitab. Silakan Anda dengan agama Anda, layaknya Hindu, Buddha. Kami tidak akan pernah berdebat dengan mereka. Kenapa? Mereka tidak nyamar selayaknya Islam. Lah kamu, belum suaramu kau buat kayak Ustaz Zainuddin, MZ. Belum lagi cara berpakaianmu, ya, penampilanmu ke-Islam-Islaman. Belum lagi kalimat-kalimatmu dalam berbicara kau menggunakan bahasa Quran. Itu yang membuat kami berdebat. Sebenarnya kami jijik. Sumpah jijik itu untuk berdiskusi dengan Kristen. Membahas tentang Allah dengan kemudian pemahamannya adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Jijik sebenarnya kami itu. Tapi mau kayak mana lagi? Kalian mengusik agama kami, ya. Kalian menyebut sembahan kalian dengan sebutan Allah. Kalian menyebut junjungan kalian dengan sebutan Nabi dan Rasul. Kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Itu yang membuat kami tidak suka sehingga kita berdebat kayak gini. Makanya saya coba menerapi Anda supaya Anda itu sadar. Kalau di surgamu itu tidak ada kelamin, tidak ada jasad dan seterusnya. Tapi kamu lupa, Tuhanmu yang adalah manusia, ketika dia terangkat ke surga itu lengkap dengan belalainya, lengkap dengan telurnya, naik semua ke atas. Jadi kalau di surgamu itu ada Yesus, di surga itu Yesus lengkap dengan jasadnya. Berarti kalau lengkap dengan jasadnya, Tuhan kau itu tinggal menunggu pasangannya. Makanya di kitab Wahyu itu nanti ada kawin dan mawin. Dan nyata saja mempelai lakinya adalah Yesus. Berarti dia kawin, ya toh? Nah, kalau dia kawin berarti ya seperti dong yang digambarkan surga di dalam Islam.
Jadi kalau kau katakan di dalam agamamu itu, di surgamu itu tidak ada ini, tidak ada itu, faktanya di sana masih ada memuji-muji, masih ada menyanyi-menyanyi, masih ada memegang, masih ada berdiri, ya, masih ada berpakaian. Berarti lengkap dengan jasad dong. Jadi kamu jangan kibulin dirimu sendiri, ya. Apalagi di lintas debat kayak begini, ada orang-orang yang paham kitabmu daripada kamu, ya, paham kitabnya Al-Quran daripada kamu, ya, jaga dirilah, ya. Berapa sih kamu dibayar sampai kamu gila kayak gini, memperbodoh, mempertontonkan aibmu sendiri, ya. Jadi saya infokan ke kamu ya, supaya tidak terlalu singkat konten saya, karena kau sudah KO ini. Kamu ngoceh aja lah, tapi jangan ngoceh hadits, ya. Kita bahas surgamu lah. Surgamu kan katanya itu jauh lebih hebat daripada surganya Islam. Jadi itu yang kita bahas, oke? Jul Malindo, kamu ngoceh kayak dog aja loh. Udah jelas kamu ngikutin yang nggak jelas. Saya tanya, kamu suruh nunjukin Allahmu itu gimana? Kamu bisa tunjukin nggak? Ngotot be, Allahmu aja nggak lihat, nggak kenal. Harus kenal dulu ya. Oke ya, Jul. Jul Malindo. Loh, kok malah nanggapin VN yang lain, Mei? Ya, kau kan tahu, saya udah minta kepada sahabat-sahabat di grup ini, bahwa khusus Meme Kece, Cornelius, itu tolong jangan diganggu, biar dia fokus sama saya membahas surga. Kok kamu malah lari? Kok kamu malah sembunyi? Bentar kamu akan curhat lagi. Zulkifli emang Bas itu seakan-akan menang dalam diskusi, padahal dia tidak sedang berdiskusi dengan saya. Saya nanggapin VN orang lain, sementara dia tanggapi VN saya yang bukan untuk dia. Jadi kesannya Zulkifli menang dalam berdiskusi. Ya ini karena keulahmu kayak gini, udah dikasih forum khusus untuk saya sama kamu. Loh, kamu malah lari, pura-pura nggak mau nanggapin VN saya. Kenapa? Kenapa? Hah? Kamu malu? Ternyata di surgamu itu lengkap jasad, tidak hanya roh. Malu ya? Nah, kalau kamu malu, ayo kita berdiskusi supaya kamu itu akalnya bisa berfungsi, kan gitu. Karena di dalam kitabmu jelas sekali dikatakan, misalnya di dalam Matius 5 ayat 29 ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil matamu itu, Meme, dan buanglah matamu itu. Kenapa? Karena lebih baik Meme Kece itu satu matanya saja, ya, yang masuk ke surga, daripada tubuhmu semuanya dicampakkan ke neraka, kan gitu. Jadi yang perlu kamu pahami, Meme Kece, kalau di surga itu dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, lebih baik kau cungkil matamu sebelah daripada nanti kamu utuh jasadmu masuk ke neraka, gitu loh. Lebih baik satu matamu tidak ada daripada badanmu semuanya binasa dilemparkan ke dalam neraka. Artinya bahwa kebangkitan itu kelak bersama dengan jasad, Mei. Ke neraka itu bukan cuma roh, lengkap dengan jasadmu. Kamu akan dibakar. Karena rohmu itu tidak mungkin dibakar, karena dia bentuk roh. Jasadmu lah yang akan dibakar sehingga rohmu merasakan kesakitan, kan gitu. Nah, sekarang kamu masih mau mengatakan bahwa di surgamu itu tidak ada kelamin? Jawab. Saya jelaskan dari tadi, ya, itu trik kamu begitu. Ya, maju teman-teman kamu, begitu triknya ya. Nah, yang suruh kamu nanggapin mereka siapa? Kamu katakan itu trik, ya toh? Tapi kan tidak ada yang perintahkan kamu untuk nanggapin dia. Malah saya sudah sampaikan kepada mereka, biarkan si Meme Kece itu fokus sama saya. Tapi kamu malah sengaja memang kan meninggalkan VN saya, kamu tidak akan tanggapin. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu punya kuping kan? Cukup kamu fokus sama saya, kamu jangan lari. Tuh. Sekarang kita bahas tentang surgamu.
Ya, kalau kamu katakan tadinya kamu katakan di surgamu itu tidak ada kelamin, tidak ada kepala, tidak ada hati, tidak ada jantung, tidak ada anus, tidak ada apa dan semuanya tidak ada. Tapi faktanya Yesus terangkat ke surga lengkap dengan jasadnya. Nah, lalu kemudian di dalam kitab Markus 9, Matius 5, Matius 10, Lukas 13, Matius 26, Lukas 14 dan seterusnya. Itu sangat jelas menggambarkan baik di neraka itu orang disiksa ruh dan juga jasadnya. Berarti ketika kebangkitan itu diawali dengan bangkitnya jasad dan roh. Karena roh itu tidak pernah mati. Karena roh tidak pernah mati, maka yang dimaksud dengan kebangkitan adalah bangkitnya jasad dari alam kubur. Roh itu tidak pernah mati. Jangan kamu pikir kau mati hari ini, rohmu mati. Tidak, kamu tetap hidup menyaksikan segala siksaan yang akan kau peroleh di neraka nantinya. Jadi hari kebangkitan itu identik dengan bangkitnya jasad. Itu yang perlu kamu pahami. Yesus kan mengatakan, kebangkitan itu adalah bangkitnya roh dan jasad. Bukan hanya roh saja. Kan gitu. Nah, faktanya di dalam kitab yang saya bacakan kepadamu tadi ya, Markus 9, 47, Matius 5, 29, itu jelas sekali. Manusia bangkit itu lengkap dengan jasadnya. Yang masuk ke neraka akan disiksa jasadnya dan rohnya. Berarti yang masuk ke surga juga akan diberi kenikmatan jasadnya dan rohnya. Karena di dalam kitabmu pun dikatakan Allah akan membalas perbuatan sesuai dengan perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya. Ya, itu janji Allah dan sudah dijelaskan oleh Yesus. Artinya yang mencurikan jasadmu bukan rohmu saja, yang bersinakan jasadmu bukan rohmu saja. Ya, berarti yang mendapatkan upahnya itu ya jasadmu dong, rohmu dong. Enak aja cuman rohmu yang dapat siksaan sementara yang melakukan persinahan adalah jasadmu. Berarti jasadmu juga akan merasakan kalau dia di neraka disiksa, kalau dia di surga kenikmatan, kan gitu. Itu sudah satu paket. Kebangkitan itu adalah bangkitnya roh dan jasad untuk menerima upah. Ya, yang berzina jasadmu yang disiksa, burungmu itu akan dicincang di neraka nantinya. Jangan kau bilang rohku saja yang masuk ke neraka. Tidak, dalilnya jelas. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka. Kan jelas ya. Berarti kebangkitan itu lengkap dengan jasad. Berarti masuk surga itu dengan jasad, lengkap kelamin, lengkap kepala. Makanya di kitabmu dikatakan orang di surga itu bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi, mereka berdiri, mereka berpakaian, mereka memegang. Artinya mereka lengkap dengan jasad. Ya, masa yang seperti ini saya harus ngajarin kamu? Nah, ini makanya saya bilang, sedangkan kitabmu sendiri kamu tidak paham, apalagi Al-Quran yang adalah kalamullah. Gimana? Kamu masih ingin mengatakan bahwa di surgamu itu tidak ada kelamin? Ayo dari pihak Kristen itu dibantu Meme Kece itu dari pertanyaan-pertanyaan Bang Zul itu dibantu semua itu. Kaci, suara kamu kok nggak bergema lagi, Kaci? Hah? Kok lemes gitu? Ya, belum makan kamu seharian? Belum makan apa langsung KU? Kena tabok sama Ustadz Sulukri ya? Menantangin tadi kamu ya, tadi pagi pas dilayani kok malah mengkeret kamu, Kaci. ya semoga dapat hidayah di kamu, Kaci. Ya, semoga masuk Islam nah. Biar pandai kamu ya, jangan jadi manusia bodoh terus ya. Nah itu Bang Jul, dia mulai kelabakan. Si kecoa KC ini mulai kelabakan Bang Zul. Ditanya apa jawab apa, ditanya apa jawab apa. Sulit kalau ngomong dengan orang pura-pura jadi murtadin, sok pintar gitu Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul. Itu Meme Kece itu memang kalau dia udah mentok Bang Jul, fitnah Bang Jul. Jadi seolah-olah bahwa ada banyak pionnya Bang Jul mengganggu dia. Nanti katanya Bang Jul diunggah di YouTube, nanti seolah-olah Meme Kece kabur. Tapi padahal dia sendiri yang seperti itu.
kayak anak kecil meme kece itu. Sama saya aja Bang Jul, sampai detik ini kabur-kaburan terus, sampai saya telepon ke WA pribadinya, saya VN ke WA pribadinya. Ya kayak gitulah, blunder. Selalu menuding dan memfitnah Bang Zulkifli M. Abbas. Nggak tahu, kayaknya takut banget dia dengan Bang Zul. Begitu Bang Zul. Sebenarnya meme kece itu si Cornelius itu nggak takut bang, sama saya khususnya enggak. Dia cuma takut kulupnya itu saya sambung pakai pakai paha ayam. Karena saya katakan waktu itu, tapi saya tidak jamin bang, bilang 3 bulan kemudian kulupmu tumbuh bulu ayam gitu. Nah, dengan kalimat itu dia trauma sampai hari ini. Salam. Coba Anda tegur itu si meme kece itu biar dia sportif dalam berdebat gitu. Jangan dia mabuk. Suruh sportif si meme kece itu biar nak ditertawain sama anak saya. Meme kece ini lagi di pasar sayur atau gimana ini? Kok suaranya kayak orang lapar ini? Bisa aja Bang Jul ini. Jangan-jangan nanti Bang Jul kulupnya itu Mak Niken nanti yang nambalnya Bang Jul. Cemburu gua Bang Jul kalau Mak Niken yang nambalnya. Cek, ehonya rusak, Cek. Cek, Cek, ehonya rusak. Minta dong sama donatur, bilang, "Woi, ini gimana nih mic gua rusak nih? Gak ada ehonya, minta sama donatur dong." Bilang sama donatur begitu. Ente donatur banyak. Di bang mic rusak aja pusing. Jangan fitnah aja Bang Jul. Emang si memek ngece itu sudah lihat itu. Jangan fitnah loh. Kalau dia nggak disunat, kadang itu orang-orang yang disunat itu nggak berguna bagi Yesus gitu kan. Itu Bang Jul. Jangan fitnah Bang Jul. Kalau dia nggak disunat gitu. Kan kata Yesus juga, bagi Yesus kata Paulus juga, itu bagi Yesus orang yang disunat itu nggak berguna gitu. Apa emang Bang Jul udah melihat gitu itunya titiknya si Gede gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Meme Kece akan menyampaikan bahwa di surga Kristen kelak itu tidak ada kelamin, tidak ada kepala, tidak ada mata, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Jadi orang Kristen nanti di sana hidup seperti tuyul. Oh, ini toh penyebabnya. Cuma takut tumbuh bulu ayam. Ya elah, Cek gunting. Bahaya nih, Kak Cek.